Selamat pagi, siang maupun sore. Perkenalkan kami dari kelompok 7 makroekonomi dan pada video kali ini kami akan menjelaskan bab 11, perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Farah Salman Nisrina, Michael Scaffy dan saya sendiri Richard Mulyadi. Sebelum kami masuk ke dalam materi, mari kita lihat pandangan para ahli. Pandangan para ahli ini dibagi menjadi dua mazhab, yaitu mazhab merkantilis dan mazhab klasik. Mazhab merkantilis terjadi pada abad ke-16 dan ke-17. Para ahli ekonomi di abad itu berpendapat bahwa perdagangan luar negeri sebagai sumber kekayaan suatu negara. Dan pada mazhab klasik yang dicetuskan oleh David Ricardo dalam teori Ricardo, teori ini menerangkan bahwa keuntungan dapat diperoleh melalui spesialisasi dan perdagangan. Teori ini menggalakkan negara-negara untuk menjalankan sistem perdagangan bebas. Adapun keuntungan dalam melakukan perdagangan luar negeri. Yang pertama, negara dapat memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Hal ini dipicu bahwa setiap negara tidak dapat memproduksi semua barang yang dibutuhkannya. Dan keuntungan kedua, negara dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Pada kalanya, suatu negara itu memproduksi suatu produk lebih efisien dibandingkan negara lain. Spesialisasi ini akan membawa keuntungan lain, yaitu faktor-faktor produksi akan digunakan dengan lebih efisien, dan dua, setiap negara dapat lebih menikmati produk-produk hasil produksi dalam negerinya. Keuntungan berikutnya yaitu memperluas pasar industri-industri dalam negeri. Ekspor ke luar negeri ini akan membuat industri dalam negeri punya pasar baru, sehingga dapat meningkatkan produksi. Dan keuntungan terakhir, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Perdagangan luar negeri ini akan memungkinkan negara mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan manajemen yang lebih modern. Hal ini juga memungkinkan terjadinya impor mesin modern untuk meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian ada syarat-syarat perdagangan luar negeri. Syarat-syarat ini berkaitan dengan distribusi keuntungan, di mana keuntungan ini didistribusikan harus secara adil terhadap negara-negara yang terlibat. Ada dua poin penting dalam distribusi keuntungan dalam dunia nyata. Yang pertama, banyak barang yang diperjualbelikan di pasar luar negeri, dan dua, perdagangan luar negeri ini dilakukan oleh lebih dari dua negara. Kemudian ada syarat perdagangan, digunakan untuk melihat apakah suatu negara lebih banyak mendapat keuntungan atau kerugian dari perdagangan luar negeri. Syarat perdagangan ini adalah perbandingan di antara indeks harga barang yang diekspor dengan indeks harga barang yang diimpor, sehingga dapat diformulasikan sebagai syarat perdagangan sama dengan PX dibagi PM dikali 100, di mana PX adalah indeks harga barang ekspor dan PM adalah indeks harga barang impor. Ketika syarat perdagangan lebih dari 100, artinya negara mendapat keuntungan, sehingga negara itu hanya butuh mengekspor lebih sedikit barang untuk mengimpor jumlah barang yang sama. Selanjutnya adalah spesialisasi, di mana spesialisasi sendiri terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi barang yang sama dengan negara lain, tetapi dengan faktor produksi yang jauh lebih murah. Ini ada contoh singkat mengenai spesialisasi. Yang pertama, negara-negara di Timur Tengah akan lebih banyak berspesialisasi dalam memproduksi minyak bumi, sedangkan negara-negara di Asia, terutama Asia Timur dan Selatan, akan lebih banyak memproduksi bahan makanan seperti beras. Lalu di spesialisasi sendiri kita mengenal dua jenis keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan mutlak, di mana keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara, di mana ketika memproduksi suatu barang tersebut yang dispesialisasikan, maka negara tersebut memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada negara-negara lain. Contoh, jika negara A memproduksi beras sebanyak 2 ton, sedangkan negara B hanya setengah ton, maka negara A dikatakan memiliki keuntungan mutlak dalam memproduksi beras jika dibandingkan dengan negara B. Yang kedua adalah keuntungan berbanding. Keuntungan berbanding adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara jika dibandingkan dengan negara lain dalam hal harga relatif antara satu barang dengan barang yang lain. Sebagai contoh, jika negara A memproduksi beras sebanyak 2 ton dan kain sebanyak 1.000 helai, sedangkan negara B memproduksi beras hanya setengah ton, sedangkan memproduksi kain sebanyak 500 helai. Maka di sini negara A dikatakan memiliki keuntungan berbanding dalam memproduksi beras,
sedangkan negara B memiliki keuntungan berbanding dalam memproduksi kain, di mana negara A dapat memproduksi 2 ton beras dengan 1.000 kain, sedangkan negara B memproduksi 500 helai kain dengan setengah ton beras. Lalu ini ada contoh spesialisasi dalam dunia nyata, di mana yang pertama ada Arab Saudi memiliki keuntungan dalam memproduksi minyak bumi, lalu Jerman memiliki keuntungan dalam industri otomotif atau memproduksi barang seperti mobil, lalu Jepang memiliki keuntungan dalam industri elektronik konsumen seperti HP, lalu eh, blender, mixer, dan elektronik-elektronik yang dipakai oleh sehari-hari. Lalu Kolombia juga dikenal sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Perlu diingat bahwa keuntungan-keuntungan yang tadi disebutkan, yakni keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding, eh, dapat dilihat bahwa keuntungan mutlak itu tidak ada di dunia nyata, dikarenakan setiap negara tidak ada yang hanya berfokus dalam memproduksi satu hal, dan negara lain juga dapat memproduksi hal yang sama. Maka keuntungan berbanding lebih banyak dipakai dan diterapkan di dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proteksi dan pembatasan perdagangan. Di sini, proteksi dapat diartikan sebagai usaha pemerintah untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara lain. Di sini ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proteksi. Yang pertama itu untuk mengatasi deflasi dan pengangguran. Di sini, perkembangan perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak dipengaruhi. Ulang deh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proteksi dan pembatasan perdagangan. Proteksi dapat diartikan sebagai usaha pemerintah untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara lain. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proteksi. Yang pertama, untuk mengatasi deflasi dan pengangguran. Yang kedua itu untuk mendorong perkembangan industri baru. Di sini industri yang baru didirikan itu dapat berkembang dan dapat bersaing dengan produksi yang sama dari luar negeri jika adanya proteksi. Lalu yang ketiga, mendiversifikasikan perekonomian, dan yang keempat, menghindari kemerosotan industri tertentu. Lalu faktor selanjutnya yang mendorong proteksi adalah untuk memperbaiki neraca pembayaran, menghindari dumping, dan menambah pendapatan pemerintah. Nah, di sini menambah pendapatan pemerintah itu dilakukan ketika pemerintah ingin menambah perbelanjaan tapi tidak dapat memperoleh tambahan pendapatan dari tarif pajak yang lain. Nah, dalam melakukan proteksi ini ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama itu adalah dengan menerapkan tarif dan pajak impor, lalu kuota pembatasan impor, yang ketiga ada hambatan perdagangan yang bukan tarif, dan yang keempat pembatasan penggunaan valuta asing. Selanjutnya mengenai globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi diartikan sebagai peningkatan ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Globalisasi ini bukannya hal yang baru terjadi, namun semenjak tahun 1970-an, tingkat ketergantungan di antara berbagai negara itu semakin tinggi, disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong globalisasi. Nah, ini faktornya diantaranya adalah yang pertama ada perkembangan politik, kemajuan teknologi, peningkatan perdagangan bebas, perkembangan perusahaan multinasional, dan perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri. Di sini ada beberapa manfaat globalisasi. Yang pertama itu adalah meningkatkan produksi dunia melalui spesialisasi tiap negara, lalu meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui kebebasan impor barang. Manfaat yang ketiga adalah meluaskan pasar hasil produksi dalam negeri melalui kebijakan ekspor barang. Lalu yang keempat, memperoleh modal dan teknologi yang lebih baik melalui investasi asing dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi melalui investasi portofolio. Nah, selain manfaat, di sini juga terdapat ketidakpuasan terhadap globalisasi. Yang pertama itu menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Lalu yang kedua, memperburuk keadaan neraca pembayaran, karena di sini globalisasi cenderung untuk menaikkan barang-barang impor. Jika negaranya tidak bisa bersaing, maka barang ekspornya juga tidak akan bisa berkembang.
Lalu yang ketiga itu adalah sektor keuangan semakin tidak stabil. Nah, hal ini dipengaruhi oleh investasi portofolio. Dan yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, ini terjadi jika ketidakpuasan dalam poin 1 sampai 3 terjadi, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya pun menjadi tidak stabil. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kiranya cukup sekian video penjelasan tentang perdagangan luar negeri dari kami. Semoga video ini dapat membantu dan terima kasih.